Di tengah Pulau Jawa, ada sebuah gunung yang tidak suka pamer. Ia tidak sering meletus, tidak banyak legenda horor, tidak ramai disebut dalam cerita perang para dewa. Tapi justru karena itu, Gunung Slamet terasa berbeda. Ia berdiri tinggi dan sunyi, seolah tidak ingin dipuja, tapi juga tidak ingin diremehkan. Banyak pendaki mengatakan, Gunung Slamet itu berat. Bukan hanya jalurnya, tapi juga perasaannya. Kabutnya sering turun tiba-tiba. Anginnya dingin, tanpa suara. Seakan gunung ini sedang mengajarkan satu hal. Tidak semua yang besar harus berisik. Nama Slamet sendiri berarti selamat, aman, terjaga. Tapi keselamatan macam apa yang sampai diabadikan menjadi nama sebuah gunung? Untuk menjawab itu, kita harus kembali ke masa ketika kesetiaan diuji oleh takdir dan seorang manusia memilih diam demi menjaga keseimbangan dunia. Inilah kisah asal-usul Gunung Slamet. Pada masa kerajaan Pajajaran, hiduplah seorang tokoh bernama Ki Ageng Giring. Ia bukan raja, bukan bangsawan besar, tapi namanya dihormati. Ki Ageng Giring dikenal sebagai abdi yang setia, sakti tanpa pamer, dan berilmu tanpa kesombongan. Ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan tidak pernah menginginkan kekuasaan. Suatu malam, dalam keheningan yang hanya ditemani suara alam, Ki Ageng Giring mendapat wahyu. Sebuah pesan gaib turun kepadanya. Kelak, keturunanmu akan menjadi raja besar di tanah Jawa. Wahyu itu bukan janji yang bisa dipamerkan, bukan pula hadiah yang bisa dirayakan. Itu adalah beban. Beban untuk menjaga diri dari ambisi, dari keserakahan, dan dari keinginan mempercepat takdir. Ki Ageng Giring tidak memberitahu siapapun. Ia menyimpan wahyu itu rapat-rapat, seperti seseorang yang menyimpan api agar tidak membakar seisi rumah. Ia tahu, takdir bukan untuk direbut, tapi ditunggu dengan kesabaran. Untuk menjaga wahyu itu, Ki Ageng Giring menjalani laku spiritual. Salah satu syaratnya adalah meminum air kelapa khusus pada waktu yang telah ditentukan. Air ini bukan sembarang air, ia adalah simbol kesiapan jiwa untuk menerima masa depan. Namun pada hari itu, sebelum ritual dilakukan, datanglah sahabat lamanya, Ki Ageng Pemanahan. Ia datang dalam keadaan letih, kehausan setelah perjalanan jauh. Dengan suara lemah, ia berkata, "Aku sangat haus, sahabatku." Tanpa curiga, tanpa prasangka, Ki Ageng Giring memberikan air kelapa itu. Ia tidak tahu bahwa di dalam bejana itu tersimpan takdir sebuah kerajaan. Begitu air itu diminum, langit terasa berubah. Dan pada detik itu pula, wahyu berpindah tangan. Bukan karena niat jahat, tapi karena ketulusan yang terlalu polos. Tak lama kemudian, Ki Ageng Giring tersadar. Ia tahu apa yang telah terjadi. Takdir yang dijanjikan kepadanya kini bukan lagi miliknya. Tapi yang mengejutkan adalah, ia tidak marah. Ia tidak mengejar, tidak memaki, tidak menuntut langit. Ia hanya duduk diam, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, "Mungkin inilah jalanku." Tidak semua orang mampu menerima kehilangan tanpa menciptakan kehancuran. Tapi Ki Ageng Giring memilih jalan lain. Ia memilih mengundurkan diri dari dunia, bukan karena kalah, tapi karena tidak ingin dunia rusak oleh dendamnya sendiri. Dan dari keputusan itulah, kisah Gunung Slamet perlahan mulai terbentuk. Ki Ageng Giring tidak pergi dengan amarah, ia pergi dengan keputusan. Ia meninggalkan keramaian, menjauh dari istana dan manusia, menuju sebuah tempat yang kala itu masih berupa hutan lebat dan tanah sunyi. Di sanalah ia bertapa, bukan untuk merebut kembali takdir, tapi untuk menjaga agar dunia tetap seimbang. Hari berganti hari, bulan berganti tahun. Tubuhnya semakin menyatu dengan alam. Napasnya mengikuti angin,
doanya menyatu dengan tanah. Orang-orang percaya, dari tempat pertapaan itulah tanah mulai meninggi, batu-batu terkumpul, energi alam berdiam, hingga perlahan tempat itu berubah menjadi sebuah gunung. Gunung yang lahir bukan dari amarah, tapi dari keikhlasan seorang manusia. Gunung itu kemudian dikenal sebagai Gunung Slamet. Ia tidak ramah pada siapapun, tapi juga tidak memusuhi. Jalurnya panjang dan melelahkan. Kabutnya sering turun tanpa tanda. Cuacanya berubah secepat pikiran manusia. Seolah gunung ini berkata, "Jika kau datang dengan kesombongan, aku akan memulangkanmu." Banyak pendaki merasakan hal yang sama. Gunung Slamet terasa berat, bukan karena ketinggiannya saja, tapi karena ia memaksa manusia jujur pada dirinya sendiri. Di sini, tidak ada ruang untuk pamer, tidak ada tempat untuk ego. Hanya ada langkah pelan, kesabaran, dan rasa hormat. Seperti Ki Ageng Giring, gunung ini berdiri teguh tanpa perlu menunjukkan kekuatan dengan kemarahan. Gunung Slamet mengajarkan satu hal penting. Tidak semua orang ditakdirkan memimpin, tapi semua orang ditakdirkan menjaga keseimbangan. Ki Ageng Giring kehilangan masa depan yang dijanjikan kepadanya, tapi justru karena itu, ia menyelamatkan banyak hal. Dari perang, dari dendam, dan dari keserakahan. Mungkin itulah sebabnya gunung ini dinamai Slamet, karena keselamatan sejati tidak selalu datang dari kemenangan, tapi dari orang-orang yang rela mengalah demi kebaikan yang lebih besar. Jadi jika suatu hari kamu berdiri di kaki Gunung Slamet dan merasakan kesunyian yang dalam, jangan buru-buru takut. Bisa jadi, gunung itu sudah mengajarkan bagaimana caranya selamat dari diri sendiri. Dan itulah kisah asal-usul Gunung Slamet. Gunung yang lahir bukan dari amarah langit, melainkan dari keikhlasan manusia. Oke, kita sudah lihat sebagian ceritanya. Dan ini baru permulaan. Mau yang lebih panas? Cari aja kelanjutan video lain di Wayang Channel. Cari, tonton, dan nilai sendiri.